Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harjatul Hobi, NPM 1808101008. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi. COVID versi 4.1, COVID singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, dipublikasikan oleh IT Governance Institute pada tahun 2007. ITGI didirikan pada tahun 1998 untuk membangun standar dalam mengarahkan dan mengendalikan IT di perusahaan. ITGI membantu para pemimpin perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab dalam IT governance. Definisi IT governance. IT governance merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan, struktur organisasi, dan proses memastikan bahwa perusahaan yang menopang IT dan meluas strategi dan tujuan organisasi. COVID fokus pada internal control yang dapat membantu manajemen untuk mengarahkan TI dalam memenuhi kebutuhan bisnis. COVID menyediakan good practice berupa aktivitas-aktivitas yang terstruktur yang merupakan konsensus dari para ahli. Good practice ini akan membantu mengoptimalkan investasi TI, memastikan ketersediaan layanan, dan menyediakan pengukuran untuk menilai apakah suatu aktivitas dilakukan dengan benar atau tidak. Apa yang COVID dapat lakukan? Fungsi COVID yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas TI, membantu untuk memahami kebutuhan bisnis, menyediakan praktek-praktek yang baik untuk memenuhi kebutuhan bisnis seefisien mungkin, menjamin keselarasan bisnis dan TI, membangun eksekutif untuk memahami dan mengelola investasi TI, menyediakan metode untuk menilai sejauh mana layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis dan menghasilkan manfaat sebagaimana yang diharapkan, membantu untuk mengembangkan dan mendokumentasikan struktur organisasi, proses, dan alat yang tepat untuk pengelolaan TI yang efektif, menyediakan seperangkat praktek yang telah diterima secara internasional untuk membangun pimpinan perusahaan, meningkatkan nilai TI, dan mengurangi risiko TI. Bagaimana COVID mensupport IT governance? Yang pertama yaitu memastikan bahwa TI selaras dengan bisnis, memastikan bahwa TI mendukung bisnis dan memaksimalkan manfaat, memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab, selanjutnya memastikan bahwa risiko TI dikelola secara tepat. Manfaat mengimplementasikan COVID. Yang pertama yaitu sebagai bahasa umum untuk para eksekutif dan staf TI, sebagai gambaran yang dapat dipahami oleh manajemen mengenai apa saja yang dilakukan oleh TI, memahami secara lebih baik tentang bagaimana bisnis dan TI dapat bekerja sama untuk menghasilkan manfaat, keselarasan yang lebih baik dengan didasarkan pada fokus bisnis, selanjutnya yaitu kualitas layanan TI yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan optimasi biaya, mengurangi risiko operasional, manajemen TI yang lebih efektif, pengembangan kebijaksanaan yang jelas, audit yang lebih efisien, kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas dengan didasarkan pada orientasi proses. Strategic alignment, menyelaraskan perencanaan bisnis dan TI, mendefinisikan dan validasi usulan nilai TI, menyelaraskan operasi TI dan perusahaan, value delivery, merealisasikan usulan nilai TI, memastikan bahwa TI menghasilkan manfaat sebagaimana yang telah dirumuskan, fokus pada upaya mengoptimalkan biaya dan membuktikan nilai TI. Resource management, mengelola sumber daya TI seperti aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil secara tepat. Investasi sumber daya TI secara optimal. Manajemen risiko, kesadaran dan pemahaman para personil perusahaan terhadap risiko, mengelola risiko secara tepat. Performance measurement, melakukan pemantauan terhadap implementasi strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan pemenuhan layanan. Pengukuran kinerja misalnya menggunakan BSC, Balance Scorecards, yang mengurangi strategi dalam serangkaian aktivitas untuk mencapai sejumlah tujuan yang terukur.
ini tujuan dari business goal dan IT. Jadi business goal itu dibutuhkan untuk dalam pembuatan IT, sedangkan hasil dari IT nanti dapat membantu business goal. Untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran bisnisnya, perusahaan perlu melakukan investasi, pengelolaan, dan pengendalian terhadap sumber daya TI menggunakan seperangkat proses yang terstruktur untuk menyediakan layanan yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ini fungsi COVID. Dalam COVID, dia membutuhkan business requirement yang kemudian menjadi sumber dari IT. Sumber itu diproses oleh IT sehingga mendapatkan enterprise information, dan enterprise information tadi dapat digunakan pada bisnis. Selanjutnya pemantauan seperti ini. Jadi business goal, governance drivers, pengendali bisnis, keluaran bisnis. Yang pertama yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan orang yang kemudian digunakan pada IT proses. IT proses ini dapat menghasilkan IT goals, dan IT goals ini dapat kembali sebagai IT proses. Selanjutnya, kebutuhan pada perusahaan. Yang pertama, business requirement, yang isinya effectiveness, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Sedangkan kebutuhan dari IT application, information, infrastructure, dan people. Kemudian diproses pada IT yang isinya domain, kemudian diproses, kemudian menjadi aktivitas. Kriteria informasi untuk mencapai sasaran bisnis. Yang pertama yaitu efektivitas. Maksudnya informasi relevan dan berkaitan dengan proses bisnis serta dihasilkan dengan tepat waktu, benar, konsisten, dan dapat digunakan. Yang kedua yaitu keefisiensian. Informasi disediakan dengan menggunakan sumber daya yang optimal, paling produktif, dan ekonomis. Selanjutnya yaitu confidentiality, yaitu kerahasiaan. Informasi yang sensitif dilindungi dari aktivitas yang tidak hak. Kemudian integritas, informasi akurat, lengkap, dan valid sesuai dengan nilai bisnis. Selanjutnya yaitu ketersediaan, availability. Informasi tersedia ketika dibutuhkan oleh proses bisnis saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya pemenuhan. Informasi memenuhi ketentuan undang-undang, peraturan kontrak, serta kebijakan internal organisasi. Selanjutnya yaitu kehandalan, informasi tepat untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selanjutnya yang dihasilkan oleh IT atau dibutuhkan. Yang pertama ada aplikasi, yaitu sistem otomatis maupun prosedur manual yang memproses informasi dari data menjadi informasi. Selanjutnya yaitu informasi, yaitu data yang digunakan dalam bisnis yang dikelola sehingga menjadi sebuah informasi. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur. Dalam infrastruktur ini yaitu teknologi dan fasilitas seperti hardware, operating system, database, networking, dan sebagainya yang digunakan untuk melakukan pemrosesan oleh aplikasi. Personil yaitu orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan sistem dan layanan sistem informasi. Pendefinisian tujuan TI dan struktur TI. Yang pertama ada enterprise strategy. Selanjutnya dari enterprise strategy masuk ke business goal untuk IT. Dari business goal for IT ini dia membutuhkan mencari tahu apa kebutuhan dari bisnis dan kebutuhan dari pemerintah, governance, atasan, yang kemudian dikelola menjadi information service yang akan menghasilkan informasi kriteria. Itu yang dimaksud dengan
Business Goal for IT. Setelah IT sudah selesai, IT Goal, selanjutnya yaitu Enterprise Architecture for IT. IT diproses menjadi informasi, dijalankan menjadi aplikasi, dibutuhkan untuk infrastruktur dan orang, people, yang kemudian menjadi IT scorecard. Ini kerangka kerja dari COVID. Yang pertama yaitu information criteria, yang selanjutnya menjadi plan atau target, tujuan, dan organize. Yang selanjutnya yaitu acquire dan implementasi, yang kemudian di deliver, dikirim, dan dibantu, yang kemudian dilihat dan dievaluasi. Setelah dievaluasi, dia kembali ke kebutuhan informasi, kriteria informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, domain proses TI. Yang pertama yaitu plan dan organize. Plan dan organize ini menyediakan arahan untuk menghasilkan solusi dan layanan. Mencakup bagaimana TI dapat mencapai sasaran bisnis, bagaimana menyelaraskan strategi TI dan bisnis, bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya, bagaimana setiap orang dalam organisasi memahami sasaran TI, bagaimana risiko TI dipahami dan dikelola, bagaimana kualitas sistem TI yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu acquire and implement AI, bukan artificial intelligence. Acquire dan implement menyediakan solusi dan layanan, mencakup bagaimana solusi TI diidentifikasi, dibangun atau diperoleh, diimplementasikan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Selanjutnya, bagaimana memastikan bahwa proyek baru dapat menghasilkan solusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Bagaimana proyek baru dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan anggaran. Bagaimana memastikan bahwa sistem baru dapat bekerja dengan baik ketika diimplementasikan. Bagaimana perubahan akan dilakukan tanpa mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu deliver and support. Menyediakan dukungan agar solusi dan layanan dapat digunakan oleh para pengguna. Mencakup bagaimana menyediakan dukungan layanan terhadap pengguna, manajemen data dan fasilitas operasional, bagaimana layanan TI sejalan dengan prioritas bisnis, bagaimana mengoptimalkan biaya TI, bagaimana para personil dapat menggunakan sistem TI secara produktif dan aman, bagaimana memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara memadai. Selanjutnya yaitu monitor dan evaluate, memantau semua proses untuk memastikan bahwa arahan yang disediakan telah dilaksanakan. Mencakup bagaimana menilai semua proses TI secara teratur dan rutin, bagaimana mengelola kinerja, memantau internal kontrol, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola, bagaimana mengukur kinerja TI, bagaimana memastikan bahwa internal kontrol berjalan efektif dan efisien, bagaimana menyelaraskan kinerja TI dengan tujuan bisnis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.